dan harapannya yang selama ini terendap dalam hati mereka. Dan mungkin saja ini rasa benci yang selama ini terendap dalam pikiran banyak orang terhadap pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Sandasan Usik kali ini akan ngerasani tentang viralnya respon syukur dari masyarakat Probolinggo terhadap OTT-nya Bupati Probolinggo dan suaminya. Ini sangat luar biasa. Penting untuk kita muhasabah, penting untuk kita usik, penting untuk kita pikirkan mendalam lagi apa sebetulnya hikmah yang harus kita ambil, apa yang harus kita introspeksi dan lain sebagainya. Pemirsa Usik, kita akan baca dulu salah satu berita online dari Liputan 6. Warga potong rambut massal rayakan tertangkapnya Bupati Probolinggo. Ini pemirsa, judulnya sudah bikin bikin terusik. Ratusan pegiat anti korupsi di Probolinggo bergembira usai Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin ditangkap KPK pada Senin 30/8/2021. Kegembiraan aktivis ini dilakukan dengan aksi 1000 tanda tangan dan potong rambut secara massal depan BK Probolinggo Selasa 31/8/2021. Mereka meminta KPK bekerja profesional untuk mengungkap semua aksi korupsi yang dilakukan 22 tersangka kasus jual beli jabatan di tingkat desa. Aksi tanda tangan bersama dan potong rambut juga sebagai rasa syukur atas runtuhnya dinasti Hasan Aminuddin sebagai penguasa pemerintahan setempat sejak 18 tahun yang lalu. Aksi ini sebagai rasa syukur kami dan mendukung kinerja KPK yang sudah mengungkap adanya korupsi di Kabupaten Probolinggo. Kami masyarakat yang tergabung pegiat anti korupsi minta kepada KPK agar terus bekerja profesional dan mengusut tuntas kasus korupsi hingga ke akar-akarnya, kata Samsudin, koordinator aksi, dikutip dari Times Indonesia. Pemirsa Usik, ini asik untuk kita usik. Sebagai penguasa, sebagai pemimpin yang punya rakyat, sebagai pemimpin yang punya pengaruh, sebagai pemimpin yang kesehariannya itu adalah memimpin dan memperhatikan kepentingan rakyat. Tapi ketika pemimpinnya sekarang mendapatkan apa ya istilahnya, apakah musibah, apa ujian atau apa ini ya, apa saja ya. Apa saja ya, masalah hukum justru banyak rakyatnya yang justru bergembira, banyak rakyatnya justru bersyukur. Secara sederhana mungkin ini bentuk dari sebuah rasa kebebasan ya, keleluasaan dan harapannya yang selama ini terendap dalam hati mereka. Dan mungkin saja ini rasa benci yang selama ini terendap dalam pikiran banyak orang terhadap pemimpinnya. Karena tidak berdaya, karena tidak kuasa, melihat gaya pemimpinnya, melihat kesewenang-wenangan pemimpinnya. Sehingga itu untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan koreksi itu tidak berdaya, sehingga kebencian itu terendap dalam pikirannya. Ketika momentumnya sudah ada, maka banyak orang yang justru meluapkan kebahagiaan, meluapkan rasa syukurnya, meluapkan kegembiraannya itu dengan berbagai bentuk. Ada yang cukur rambut, bahkan saya dengar kemarin dari Bupati Lira Probolinggo, ada banyak yang justru potong kambing gitu ya, yang diserahkan ke banyak pesantren di sana. Itu semua sebagai bentuk rasa syukur dan rasa gembiranya, terlepas dari jeratan dinasti yang mereka anggap, yang mereka katakan lah ya dengan istilah sihir ketakutan yang selama ini mereka alami, yang selama ini mereka rasakan.
Itu potret yang terjadi di masyarakat Probolinggo dan kepemimpinan di Probolinggo. Pemirsa Usik, kepada bupati-bupati yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kewenangan, tidak sedikit yang mempunyai ciri seperti apa yang terjadi di Probolinggo. Secara teoritis menjadi pemimpin itu sebetulnya pelayan dalam alam demokrasi. Pemimpin itu sebetulnya pelayan, khadamul ummah dalam konteks istilah Arabnya gitu ya, Islamnya itu khadamul ummah. Tapi kenyataan di lapangan seringkali terjadi bahwa pemimpin itu harus dimuliakan, harus dipuji, harus disanjung, harus ditakuti, harus diikuti. Itu banyak dirasakan di berbagai tempat, tidak hanya di Probolinggo. Dan pikiran-pikiran pemimpin semacam itu sudah banyak terbukti berakhir dengan keruntuhan dan kehinaan. Berakhir dengan kehinaan dan keruntuhan yang sangat mengenaskan. Mungkin saja kita sebagai bangsa yang beragama, bangsa yang bertuhan, ini salah satu bentuk dari bentuk dari adabkah atau ini hukumankah atau apa? Itu bisa saja itu dilihat dari berbagai perspektif ya. Tapi kebanyakan orang ini adalah sebuah bentuk hukuman dari perbuatan-perbuatan yang selama ini mereka banggakan, perbuatan-perbuatan yang selama ini mereka bangga-banggakan gitu ya. Meskipun perbuatan dan kebijakan dan apa yang dilakukan selama berkuasa itu justru menyakitkan hati rakyatnya, menyakitkan banyak orang gitu ya. Sehingga banyak rasa benci yang terendap dalam pikiran publik, banyak rasa benci yang tersimpan rapi dalamnya karena tidak berdaya untuk mengungkapkan. Karena kalau mengungkapkan, kalau melakukan koreksi justru ada resiko yang sangat luar biasa, ada resiko yang sering terjadi dialami oleh mereka yang berani untuk mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu terjadi tidak hanya di Probolinggo, banyak di tempat lain. Bahkan bangsa ini justru banyak yang berpikiran semacam itu. Pemirsa Usik, untuk itu ini muhasabahnya, yang penting untuk kita pikirkan, yang penting untuk kita kiki pelempu gitu ya dalam istilah Maduranya. Ketika menjadi pemimpin ya jadilah pelayan mestinya. Bagi orang-orang yang bertuhan, bagi orang-orang yang beragama, meskipun pemimpin itu menjadi sarana untuk bagaimana melayani, mempermudah dan memperhatikan kepentingan masyarakat, membantu kebutuhan-kebutuhan dan keperluan masyarakat. Itu sebetulnya yang harus ada dalam benak dan pikiran pemimpin, sebagaimana yang sering disampaikan ketika kampanye, sebagaimana yang sering ketika berpidato di depan publik. Tapi di belakang itu seringkali justru para pemimpin itu justru berwujud sebaliknya dari apa yang kita lihat di depan publik. Justru mereka merasa bangga ketika bisa mampu menipu. Mereka merasa bangga ketika mampu menciptakan situasi mencekam ketika masyarakat takut dan tidak berani untuk melakukan kebenaran, tidak berani untuk koreksi. Itu justru mereka bangga. Duh, siapa membeningkok? Jangan coba-coba ngusik posisi saya. Jangan coba-coba ngusik apa yang saya lakukan. Itu yang sering muncul dalam benak para pemimpin kita, sehingga terlena dengan kemuliaannya, terlena dengan kekuasaannya, terlena dengan kekejamannya, kedolimannya. Yang itu semestinya secara sederhana dan secara asas dan dasar itu dilarang dan tidak diperbolehkan oleh ajaran agama. Agama apapun tidak memperbolehkan itu, pemirsa. Tapi kita hari ini justru banyak yang merasa bangga ketika penguasa itu mampu untuk meninabokan masyarakat, mampu untuk menakutkan masyarakat, menyihir masyarakat untuk tidak berani untuk melakukan koreksi. Ini terbalik, pemirsa. Terbalik, pemirsa. Untuk itu, untuk para pemimpin yang lain, berhentilah untuk bangga ketika masyarakatnya tidak
berani untuk memberikan masukan dan koreksi, dan berbahagialah dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada mereka yang sering memberikan koreksi kalau betul-betul kebijakannya dan gaya kepemimpinannya penting dan genting untuk dikoreksi. Karena kalau tidak ada koreksi dan tidak ada masukan, cenderung pemimpin itu merasa benar dan merasa apa yang dilakukan itu betul-betul disukai oleh rakyat. Meskipun sebetulnya masyarakatnya justru mengendap rasa kebencian yang sangat luar biasa dalam hatinya karena tidak berdaya untuk menyampaikan kebenaran yang sebetulnya penting untuk disampaikan. Tapi di sisi lain kepada Bapak Hasan Aminuddin dan Pak Bupati, Ibu Bupati dan juga pemimpin-pemimpin yang lain, kalau dalam perspektif yang lain bisa saja ini bentuk rahman rahimnya Allah sedang turun kepada kalian. Sebab kalau kalian tidak dikoreksi dan tidak mendapatkan kejadian semacam ini, tidak menutup kemungkinan kalian sebentar lagi akan mengkampanyekan diri sebagai Tuhan. Karena sudah banyak orang tidak berani untuk koreksi. Kesewenang-wenangannya bisa berjalan begitu saja tanpa ada rasa takut, tanpa ada beban rasa bersalah dan lain sebagainya. Dalam perspektif ini bisa saja ini adalah bentuk rahman rahimnya Allah sedang turun kepada kalian, kepada para pemimpin yang sedang menghadapi kasus hukum di dunia ini. Karena kalau ini dibiarkan terlena, bisa saja ini sampai para pemimpin ini dibawa sampai mati. Lalu kapan mau bertobat? Lalu kapan mau menyesali perbuatannya? Nah, kalau ini memakai perspektif ini, rahman rahimnya Allah sedang turun kepada kalian, ini sebuah koreksi, ini sebuah peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian sudah tidak lagi mempunyai alasan untuk tidak mengakui, tidak mempunyai alasan untuk tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini itu adalah kebrutalan, kebejatan, kekurang ajaran. Meskipun itu semua banyak masyarakat yang takut dan tidak berdaya untuk mengoreksi dan memberikan masukan. Kalau dalam perspektif ini, maka bersyukurlah Bapak Hasan Aminuddin, bersyukurlah Bupati Probolinggo, bahwa ini adalah rahman rahim Allah sedang turun kepada kalian. Akui semuanya, bertobatlah. Kalau memang banyak hak-hak rakyat yang dimakan, hak-hak rakyat yang diembat, kekuasaannya yang selama ini dianggap mencengkram, membuat ketakutan dan sihir ketakutan di Probolinggo. Mohon maaflah kepada masyarakat Probolinggo. Insya Allah kalau bangsa Indonesia ini, kalau dirinya sudah mengakui kesalahannya, dirinya sudah mengakui kelalaiannya, dan dia mohon maaf dan minta maaf di depan publik terhadap masyarakat terhadap apa yang dilakukan selama ini, yang dibangga-banggakan itu, dan insya Allah masyarakat Indonesia itu gampang untuk memaafkan, mudah untuk memaafkan. Ini sekedar usulan saja, sekarang usik saja karena saya sengaja untuk mengusik persoalan ini, karena pemimpin ini kalau sudah kadung sudah disanjung, dipuji dan semacamnya, banyak yang terlena dan banyak yang tidak ingat, tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan, apa yang dirumuskan itu justru menyengsarakan masyarakat. Apa yang dilakukan dan apa yang dibanggakan justru menyakitkan hati masyarakat. Dan hal-hal semacam itu tidak hanya terjadi di Probolinggo, tapi banyak terjadi di mana-mana. Pemirsa Usik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedua perspektif ini bisa dicerna dan betul-betul dicermati oleh pemirsa Usik dan juga para pemimpin yang sedang memimpin hari ini, agar tidak terlalu lalai dan tidak tersesat jauh gitu ya. Dan yang lebih penting adalah jangan sampai merasa mendapat hidayah dalam ketersesatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.